Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu jamaah yang berhadir rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini dengan izin Allah kita telah dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan melaksanakan suatu ibadah kepada Allah melalui talabul ilmi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan menuju ilmu, niscaya Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Dalam Al-Quran Allah katakan kepada kita, wa iz yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Yarfa'illahu allazina amanu, Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kamu. Jadi beruntunglah bagi kita ibu-ibu yang berhadir rahimani wa rahimakumullah, ketika badan masih sehat, kesempatan masih diberikan oleh Allah untuk datang melakukan ibadah kepada Allah melalui talabul ilmi, maka hadirlah. Perlu sesuai dengan yang awak sampaikan dulu, ndak awak surang saya nanti boro. Ajak tetangga awak, karib kerabat awak, sanak famili awak guys. Kalau itulah terlaksana dia awak, insyaallah makin hari makin rami majlis awak. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk senantiasa mensyiarkan agama Allah, melakukan ibadah kepada Allah sampai datang kepada kita kematian. Hatta ya'tiyakal yakin, kata Allah. Beribadah kepada Allah itu sampai datang kepada kita kematian. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan semisal pahalanya buat seorang reformis Islam, figur sentral umat, suri tauladan bagi kita semuanya. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat kepada Rasulullah, kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah nanti di dalam jannahnya Allah atau dalam surganya Allah nanti kita akan dipertemukan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kini kajian kita adalah tentang alamatul mukmin, tanda kesempurnaan iman orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dari sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib namanya. Ali ko bapak ibu, ibu-ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, termasuk keluarga Nabi ya. Ali itu adalah sepupu Nabi, anak dari Abu Thalib. Makanya Ali bin Abi Thalib.
Nah, Abi Thalib ko anak dari Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu apa dengan ayah Nabi. Abu Thalib itu ayah dengan ayah Nabi, namanya Abdul Muthalib. Ibu dengan ibunya, dengan ibu dari ayah Nabi. Ayah Nabi kan namanya Abdullah, punya ibu namanya Fatimah binti Amar. Abu Thalib punya ibu namanya Fatimah binti Amar, punya ayah namanya Abdul Muthalib. Jadi ibu ayah Nabi dengan Abu Thalib. Tiba dia anak Abu Thalib ko atu namanya sepupu Nabi, namanya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib bukan hanya sekedar sepupu Nabi, namun juga merupakan sahabat yang sangat dekat dengan Nabi. Sahabatku siapa? Orang yang pernah basuo dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan diri beriman. Ali bin Abi Thalib itu termasuk as-sabiqunal awwalun, orang yang pertama-tama kali masuk dalam Islam. Dia orang as-sabiqunal awwalun, disebut dengan orang yang pertama masuk Islam. Siapa antaranya? Ada Khadijah, ada Abu Bakar, ada Utsman bin Affan, Talhah bin Ubaidillah, yang masuk Islam dengan sebab seruan Abu Bakar As-Siddiq. Aku disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Ali bin Abi Thalib bukan hanya sekedar sepupu sahabat bagi Nabi, namun juga merupakan minantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama isteri Ali bin Abi Thalib ko, Bu? Fatimah. Fatimah ko anak dari Khadijah binti Khuwailid. Khadijah ko isteri Nabi. Maka Fatimah tu anak Nabi. Punya suami namanya Ali bin Abi Thalib. Jadi sahabat Nabi Ali ko yoyo, sepupu yoyo. Sudah tu? Minantu Nabi yoyo. Tu tentang biografi Ali bin Abi Thalib. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib ko ibu dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fakultu. Ambo masuk ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang ke rumah Rasulullah. Lalu ambo bertanya ke Rasulullah. Bertanya ke Rasulullah. Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Jadi Nabi itu gelar kebesaran kepada Nabi Muhammad, atau ya Rasulullah. Kan ada sahabat bertanya model itu. Tak ada, atau jarangnya ya Muhammad. Tapi umumnya disebut kehormatan, kebesaran beliau ya Nabi Allah. Karena juga Allah di dalam Al-Quran, ibu-ibu, tak ada memanggil Nabi Muhammad dengan ya Muhammad, tak ada lah. Tapi kepada Nabi yang lain, ya Isa bin Maryam, ya Musa, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah, ya Ibrahim. Kepada Nabi Muhammad tak pernah Allah memanggil di dalam Al-Quran dengan sebutan ya Muhammad. Kalau disebutkan Muhammad, pasti disebutkan pula gelar kehormatan beliau sebagai Nabi atau sebagai Rasul. Contohnya, wa ma Muhammadun illa rasulun. Disebutkan Muhammad tapi disebutkan rasulnya di situ. Atau Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Muhammad itu adalah utusan Allah. Disebut nama beliau, sudah tu disebut gelar kehormatan beliau, kebesaran beliau sebagai nabi atau rasul. Dalam ayat yang lain, ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rasul. Ya ayyuhan nabi maksudnya adalah Nabi Muhammad. Ya ayyuhar rasul maksudnya adalah Nabi Muhammad. Jadi sahabat Nabi ko memanggil dengan ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Wahai bintu ambo, dak itu cik ada bu ya. Dah. Tapi adalah ya Nabi Allah. Ma alamatul mukmin, wahai Nabi Allah, apa tanda-tanda orang yang beriman itu wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah?
Jawaban Nabi ketika itu ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, sittatu asya hasan. Ada 6 sesuatu, 6 sesuatu ini adalah hasan, baik. Walakin fi sittatim minan nas ahsan. Tetapi kalau 6 perkara itu dilakukan oleh 6 bentuk manusia, maka dia menjadi ahsan, lebih baik. Jadi perkara itu baik, namun kalau dilakukan oleh orang-orang tertentu, tentu adalah jauh lebih baik. Karena sesuai pula. Nah, jadi ada istilahnya hasan, ada istilahnya ahsan. Hasan itu apa? Hasan itu baik. Kalau ahsan yang terbaik. Ya bu. Nah, ikut rancak. Tapi ada yang dia rancak tu paling rancak namanya. Nah, kalau dalam ilmu alat atau kawaidnya namanya isim tafdil namanya. Menunjukkan sesuatu ku utama. Fadlun, keutamaan. Afdal, lebih utama. Itu maknanya. Jadi ada 6 sesuatu ini baik. Namun kalau dikerjakan oleh 6 macam manusia ini, dia justru lebih baik. Apa yang 6 itu ibu-ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah? Pertama adalah al-adalu hasan. Adil itu adalah baik. Walakin fil umara ahsan. Tetapi kalau adil itu dilakukan oleh pemimpin, ya bu, pemegang kekuasaan, pejabat publik, pemerintah, maka itu jauh lebih baik. Makanya istilah adil ko disematkan ke pemimpin. Dah, imamun adil, pemimpin yang adil. Sab'atun yuzilluhumullahu ta'ala fi zilli yauma la zilla illa zilluh, kata Nabi. Ada 7 kelompok manusia nanti pada hari akhirat akan diberikan naungan oleh Allah. Ketika itu tidak ada naungan melainkan naungan yang diberikan oleh Allah. Salah satu dari yang 7 itu ibu-ibu adalah imamun adil. Imam itu siapa? Pemimpin. Adil sifat dari pemimpin itu. Jadi kalau ada pemimpin yang adil, maka adalah menjadi ibadah di sisi Allah. Menjabat itu ibadah sebenarnya. Kalau lain sesuai dengan kehendak Allah dilakukannya, insya-Allah dapat ganjaran pahala. Tapi kalau hanya sekedar kepuasan hawa nafsu, memimpin, membalas, bahkan zalim ke orang lain, justru inyo mendapatkan murka dari Allah. Apa kata Nabi? Ahabbun nas, manusia yang paling dicintai oleh Allah yaumal qiyamah adalah imamun adil. Manusia yang paling dicintai oleh Allah pada hari kiamat nanti adalah imam yang adil, pemimpin yang adil. Wa abghadun nas, dan manusia yang paling dimurkai oleh Allah nanti pada hari kiamat adalah imamun jair, pemimpin yang zalim. Jadi kalau presiden lain adilnya ke bawah, makanya 270 juta penduduk Indonesia bisa dak ka menuntui kenyo tu dah. Dah, mode tulo pengambil kebijakan. Misalnya MK sudah memutuskan siapa nak jadi presiden. Kalau lain sesuai nuraninya dengan keadilannya, sesuai dengan fakta yang di lapangan dan lain sebagainya, diputuskannya sesuai dengan hal yang semestinya dilakukannya dengan adil maksudnya, maka insya-Allah selamat. Tapi kalau hanya karena jabatan, memutuskan perkara karena hawa nafsu, karena diiming-imingi ko dan lain sebagainya, maka justru yang datang murka Allah Bapak Ibu. Di dunia saja itu tidak aman kalau tidak adil awak. Apalagi besok di akhirat. Makanya pemimpin itu adalah menentukan jadi ibadah tidak jalan kepemimpinan yang ditempuhnya atau menjadi dosa di sisi Allah. Jadi pemimpin yang adil, pemimpin harusnya adalah mempunyai sifat adil yang melekat ke dalam dirinya.
Sudah itu ibu-ibu, adil ko sifatnya umum. Bahkan Allah menyuruh di dalam Al-Quran, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah suruh Hawa untuk berlaku adil dan berbuat baik. Jadi adil itu barang macamnya banyak macam adil ko. Adil kepada iman dan ibadah yang kita lakukan, menyembah Allah. Jadi siapa yang berhak disembah, Bu? Allah. Kalau ada orang yang kufur kepada Allah, menentang Allah, berarti zalim. Makanya dalam Al-Quran kata Allah, wal kafiruna humuz zalimun. Orang-orang kafir itu adalah mereka zalim. Bakok zalim orang kafir karena tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu kan pengertian adil. Jadi adil tu, Bu, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, ibu punya anak surang SD, dan surang kuliah di UIN, dan surang ko SD ko di SD di bawah Pak. Tapi tetap ibu agi balanjonyo sama nen SD ko 10.000 sehari. Yang kuliah ko 10.000 yo sehari. Adil atau indah ibu namanya itu? Ndak adil do, sebab ndak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ndak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Mode tu lo awak seluruh manusia disuruh dan dituntut beribadah kepada Allah. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu. Sado manusia disuruh untuk menyembah Allah. Yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu. Siapa yang menciptakan? Allah. Disuruh manusiaku menyembah Tuhan yang menciptakan awak. Siapa yang menciptakan? Allah. Kini ada orang yang menyembah ke batang kayu, ada menyembah ke berhala, ada menyembah haratu, jabatan. Berarti inyo ndak berlaku adil. Adil dalam keyakinan sembah Allah. Adil kepada diri sendiri penting lo, Bu. Contohnya adil kepada diri sendiri. Awak taraga goreng ayam ge umpamanya. Taraga makan di restoran bagai. Piti lai kesempatan lai. Tapi dek takwi piti bakurang, piti kahabi, haratu kurang, dek gara-gara makan hilang piti 20.000 beko. Maka biarlah ditahan selero. Itu ndak adil tu, Bu. Kecuali ibu-ibu menderita ada penyakit umpamanya. Contohnya penyakitnya. Dan awak kolesterol awak kok tinggi, tapi teragak makan cancang. Yang gadang mudarat atau manfaatnya. Gadang mudaratnya dibayar makan cancang kambing beko walaupun ketujuh benar ya, Wak. Kok dilarikan orang ke rumah sakit beko, kok sibuk orang gara-gara awak beko, anca dihindari. Tapi dak do manga-manga do piti lai kesempatan lai pari litak bana. Awak sedang tagak do di mukur di rumah makan simpang raya. Ndak do namuah makan do dengan alasan irit. Itu pilih ke diri namanya itu. Awak sudah para lado, harago lado 100.000 dibawa ke pasar Padang Luar. Dapat sekeruang balang tu bara tu isinya tu, Bu. 100 kilo. Kali 100.000 orang tidak, Bu. Lama nak kali ibu 100.000 kali 100 kilo 10 juta, Bu. 10 juta piti dapat dibu tu parik litak di tengah pasar tu. Ndak kata bali nasi sebungkui bagai. Balilah nasi sebungkui, Bu. Puehnya lah selero tu. Itu tandonyo lai sayang wak ke diri wak tu. Pi ditahan-tahan di rumah sila makan baik kowe. Kira jalan macet di jalan bawah sinan tu lamu tiba di rumah parik dia litak. Padahal parik litak pun sejak Padang Luar tadi lai. Itu ndak berlaku adil ke diri nama itu. Tak masuk diri wak kok takkan tuak ke mato jangan tahan-tahan, Bu. Lalu selah. Takkan tuak mato umpamanya tahan taruh itu tahan taruh itu. Tentu ndak adil nama itu, Dok. Makanya ambo dak pernah menjaga jamaah kalau tak lalu ambo ceramah do, Bu. Ambo padian sen sebab orang ketikanya lalu tu berlaku adil ke dirinya. Sebab ada hak mato yang harus dibayarkan. Mato ko haknya kalau ngantuk lalu ya, Bu.
Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, adil kepada diri, adil kepada lingkungan model itu pula. Dah, ada tetangga, ada keluarga, ada fakir miskin yang harus wak santuni. Dah, harus berlaku adil. Lebih-lebih kepada keluarga awak. Iku orang lain namo awak bagi bantuan kenya. Dun sanak sendiri payah wana mengaluan piti untuk menolongnya. Ni, tolonglah mbo ni anak mbo ke sekolah. Piti pendaftaran kurang 50.000. Tolonglah ni ya. Bakarin dohan kan? Dah, iko banyak lo keperluan lah. Tiba kawannya dari Medan Sinan pulang kan? Perlu ongkos untuk balik ke Medan umpamanya. Dah, para pinjam piti lah, salam piti lah kat 300.000. Dah gampang sajonya ngaluan. Dah, betul dah adil nama itu doh. Bahkan keluarga yang terdekat tu yang harus awak berbuat baik terlebih dahulu. Ibu-ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kadang-kadang awak kan salah pengertian. Silaturahmi, silaturahim. Yang silat ko apa ko? Silat ko menghubungkan rahim. Yang rahim itu sia, yang satali jo awak. Itu yang wajib dihubungkan. Dah, ko jo orang luar itu sifatnya sunnah tibonya ya. Dah, kalau ibu ndak namuh menyapu ambo ndak baelok jo ambo pun ndak harus memaksakan diri untuk berdakik jo ibu tarui do. Tapi kalau keluarga daki awak itu harus menghubungkan silaturahim. Ko namo yo di sana ndak pasapon bagai. Namo jo orang gaib ndak pasapon bagai. Lah tibo Idul Fitri ndak yo disilau orang gaib. Baralah ka doso yo tu. Maka oleh kerana itu ibu-ibu berlaku adil dengan apa yang kita lakukan itu penting. Termasuk kau orang yang terdekat dengan awak. Termasuk berlaku adil itu adalah dalam hal urusan ibadah. Dalam urusan ibadah. Kalau tadi yang wajib wak sembah Allah, dalam hal ibadah pun model itu ibu-ibu yang wak sembah dalam ibadah, wak lay beribadah wak. Ikhlas atau indak wak melakukan ibadah tu. Dah, kalau lay ikhlas berarti lay menuju kepada adil sebenarnya. Tapi kalau indak, besok di hari akhirat ditanya untuk siapa beribadah? Untuk engkau ya Allah, kazzabta, engkau bohong. Engkau beribadah bukan karena ambo. Tapi agar engkau dipuji, agar engkau disanjung, agar engkau dibuat modeko, dikecil modeko, agar engkau dikecil dermawan, maka engkau dilemparkan ke dalam neraka. Model itu. Ibu-ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, itu yang pertama. Adil baik. Tapi kalau pemimpin yang melakukan adil, memang hak inyo sebenarnya bu. Makanya imamun adil, pemimpin yang adil. Dah bu, labarat tu bu. Labarat tu bu. Cie baru. Dah, nyobarat tadi 6. Dah. Yang kedua wasakha'u hasan. Sifat pemurah itu kata Nabi adalah baik. Walakin fil agniya ahsan. Tapi kalau pemurah yang dimiliki di orang kaya, maka itu jauh lebih baik. Karena yang pemurah tu bu, dah biasanya orang menilai dengan materi. Di pemurah na sianu tu dah elok na sianu tu dah paragih na sianu tu ayam paragih tu sia tu. Tentu orang yang berpiti. Kalau orang tak berpiti tentu nak do yang diagihkannya. Kalaupun ada yang diagihkannya bukan materi lah. Misalnya senyum, yo. Dah. Tapi yang malang bana sudahlah ndak do yang diagihkan, senyum ndak lo pandai, yurang ndak lo belok, yunusana ndak lo badakian. Kemarian tah orang modeko. Nah, sombong tinggi lo le. Sudahlah wa miskin to sombong lo minta ampun lo le. Ado nama de itu tidak di negari awak ko do. Dah, di Manado saya do nama de itu do. Jadi orang kayu yang dermawan itu lebih dicintai oleh Allah. Orang kayu kalau nyo sombong mendingan yo bu daripada orang miskin yang sombong. Tapi walaupun begitu sifat sombong tak boleh ada kecuali Allah yang boleh sombong. Ya bu. Kalau Allah sombong, beliau punya sadonya. Allah punya sadonya. Dah. Dalam hadis qudsi dijelaskan kalau ndak suka tinggal di bumi ambo ko carilah Tuhan selain ambo kecil Nabi. Dalam hadis qudsi. Carilah Tuhan selain ambo. Kamu akan cari Tuhan selain Allah. Allah punya sadonya. Kapindah ke planet Mars sinan. Kapindah ke Kamboja bagai. Tu Allah yang punya. Dah. Kapindah ke bumi Masen. Allah yang punya. Dah.
Jadi kalau Allah sombong itu wajar. Makanya Allah menyuruh awak supaya pemurah. Dan orang kayu kalau nyo pemurah itu adalah sifat yang terbaik yang harus dimilikinya. Dalam hadis Nabi menjelaskan as-sakhiyu qaribu minallah. Orang kayu tu orang dermawan tu nyo dakik je Allah. Qaribu minan nas dakik je manusia. Qaribu minal jannah dakik je sarugo, ba'idu minan nar jauh dari neraka. Jadi orang kayu kalau lai pemurah bu nyo je orang dakik. Ya dah bu. Sudah itu jo jalan ke sarugo ditampuahnya. Sarugo pun ketujuh orang mode itu tu. Deknya dermawan. Sudah itu jo manusia dake. Makanya kalau ada orang kayu di negara apa, ada pembangunan masjid, ketika inyo ndak disampaikan pemberitahuan ke inyo, kalau ada orang membangun di masjid umpamanya kekurangan bahan umpamanya, ndak disabui ke orang kayu yang pemurah kau dah. Nyo tak singgung bu. Ba ndak sabui kambo batang tu. Kalau kurang bahannya, pastinya icip mode itu. Nah, tapi kalau ada orang kayu yang pilih, datang pengurus gak paduo menemuinya tu membawa proposal. Dicari proposal lo. Bah banyak mana. Sudah tu patang ko lah babuik lo modeko. Babuik lo lihat. Itu saya kerja pengurus masjid. Diceramainya pengurus masjid ko dulu. Beko dia gian saya proposal 10.000. Ya bu. Nah, sudahlah dikata-kata ini orang dulu. Kau bangar biasalah masjid dulu. Beko dia gian sen seketik. Nah, tapi kalau orang kayu yang dermawan lupa awak menghubunginya, lupa sampai proposal ke nyo, ndak tahu nyo umpamanya doh, hanya akan ndak lama hatinya, badak sawi kamu. Nah, bahkan kalau ada orang kayu mode itu tu datang ke rumahnya lama bu, kue rayu dapet, ya bu, kopi dapet. Sudah itu aku untuk masaji, untuk apa? Seketik pak, seketik aku gak 10 juta. Dah, seketik bahasanya jadi orang kayu. Tapi kalau orang bakhil jangan sagitu le kato-kato nenggak padiah pun dapat di pengurus masjidnya. Jadi orang bakhil, orang kaya dakik yang dermawan, dakik yo surugo, dakik yo manusia jauh dari neraka. Wal bakhil, orang bakhil itu adalah ba'idu minallah, jauh dari Allah. Ba'idu minan nas, jauh dari manusia. Ba'idu minal jannah, jauh dari sarugo. Qaribu minan nar, jauh dakik dari neraka. Makanya di akhirat bisa pertanggungjawaban nambari itu abu. Min ainak tasaba wa fima anfaqah. Dari maharato didapatkan untuk ada pergunakan. Jadi balik pertanggungjawabannya. Sedangkan di dunia saja Bapak Ibu itu awak dibatasi. Nikmat Allah kau kan terbatas kawak kau. Ya bu. Contohnya nikmat Allah terbatas kawak. Dulu waktu muda dulu, kau ndak jadi orang kayu karena memang orang waktu muda tu memang bergantung kurang gaiknya. Tapi bila kayu didapat di orang, pitihnya banyak, rata-rata lah dia umur 40 tahun. Dia umur 40 tahun atau dia umur 50 tahun, rumah tabue, auto baru tabali. Dah, pitih sambuah, gaji gadang, anak sukses, tapi sayang dalam diri awak sajalah dikurangi dia Allah, gigi makan kerak kaliang dak telok deh dok. Ya bu, makan daging kece dokter harus dipantangan. Dia awak apa nama itu diabetes, makan mode koko, minum mode koko dak boleh ya bu. Dah, makan kacang tojin kok tibu asam urik beko. Dah urik no asam jadi no bu. Lo lagai kan mode tua tu. Dah, jadi dikurangi dia Allah. Piti secara materi yo banyak. Berarti Allah adil di situ ibu. Ketika muda dulu badak jadi orang kayu. Kalau muda jadi orang kayu dak tanggung dah bu. Dah, segala kadi kunyah no sadonya tu. Jadi ibu-ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dah. Pemurah itu adalah sifat Allah. Pemurah disuruh dek Nabi. Tapi kalau pemurah yang dilakukan dek orang kayu itu adalah yang terbaik. Sabar tu bu. 2. Dah jam 1 lah ni bu. 1 kurang 1,5 jam. Ya. Yang ketiga wasabru hasan. Sifat sabar itu adalah baik. Walakin fil fuqara, tetapi kalau sabar dimiliki oleh orang fakir itu jauh lebih baik. Ya bu. Ya bah ndak harus sabar.
Ya, harus sabar. Kalaulah fakir, kalaulah miskin, tak punya harato, ada ibadah yang lebih besar pada orang model itu tu, atau sifat sabarnya. Tapi kalau sudahlah fakir, sudahlah miskin, mengeluh sekarang tari. Ya bu, menumpala orang setari, menyalah orang setari, dah mengeluh sama Allah, aku tak dapat pahala. Jadi gadang pahalanya kalau ada orang yang umpamanya lah usahanya melakukan, laba usahanya karajo, laba usahanya mencari piti bagai, tapi tidak dapat kehidupannya yo babeda yo orang lain secara materi, sabarnya model itu, insyaallah itu yang terbaik untuknya bu. Ya bu, awak kan tak lapih dari ujian model itu dalam kehidupan kau. Kalau dia ge nikmat bersyukurlah, kalau dia ge musibah bersabarlah. Yang tak boleh itu mengeluh setari. Justru jangan itu lah. Orang kaya ada yang mempunyai sifat iri dan tinggi ke orang miskin. Di sana tu dapat bantuan awak tak dapat bantuan padahal awak kaya wah. Orang dapat bantuan iri lo tu. Harusnya awak bagi orang lain tu. Kamu dia itu harusnya. Tapi ada orang kaya yang iri model itu tu. Awak bakal tak dapat dia awak kaya. Makanya tak dapat awak. Tiba dia orang miskin dia bagi bantuan iri wak di sana tu dapat bantuan dia tu. Apalagi kalau gak kadang lo bantuan ala iri, tu tak boleh. Di sabar baik. Tapi kalau sabar dimiliki oleh orang fakir itu lebih baik. Sabar bukan hanya terbatas secara materi, tapi sabar itu kata ulama ada 3 macamnya. Pertama, sabar dalam melakukan ketaatan. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan hal yang dilarang oleh Allah. Yang ketiga, sabar dengan takdir Allah. Awak ibu datang ke surau ke tampik ko kini ko itu kan harus sabar ibu. Kalau ndak sabar ibu ndak tiba ibu kemari. Di barat tu pertama kerajon yang ditinggalkan di rumah. Yang kedua jalan mendaki lo kemari. Kaki lah sakit-sakit. Dah tiba di siko di ustaz ko lamona tiba matola tekan tua paru lalita dah harus sabar ibu. Dah sabar ibu itulah mengalir pahala ibu tarik. Kecil Nabi, kecil Allah dalam Al-Quran, orang-orang yang sabar itu pahalanya tidak terbatas. Tak ada terbatasan pahala untuknya. Jadi sabar dalam melakukan ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, meninggalkan yang buruk-buruk. Ada kesempatan berbuat buruk. Ibu dulu dicaci maki di orang, dah dicacinya ibu di orang, dah sudah itu barangkali ada kurang piti ke lawa atau baa ke lawa. Dah kini ada kesempatan itu tibul di orang tu lo mode itu. Dah ada kesempatan ibu kembali tapi tak mau ibu kembali dah. Dah ibu sabar tak boleh dah. Berarti ibu sabar dengan harusnya melakukan keburukan. Ya bu. Dalam Ramadan awak dia ajari mulut aku untuk tidak memfitnah orang, mencaci orang. Habis Ramadan lawat tahan mulut awak taruh. Tak nama memfitnah orang. Berarti ibu dalam keadaan sabar nama itu. Tapi kebanyakan kan indah dah bulan puasa bakon dak biasa no apa iyo kini bulan puasa kalau kau bunjang lo bulan puasa kau batal lah puasa habis raya Idul Fitri menjadi sudah tu balik do nama itu bu jadi itu ndak ada nilai sabar dalam dirinya dah. Jadi melakukan ibadah meninggalkan yang dilarang oleh Allah perlu sabar. Termasuk ibu-ibu memperturutkan hawa nafsu. Dalam bulan Ramadan awak dibatasi makan. Waktu berbuka saja tidak banyak ibu makan dah karena pai tarawih. Pulang tarawih beko lain makan setik itu matulah takkan tua loh. Di luar bulan Ramadan baru saja sudah sembahyang Idul Fitri baru tiba sup disajikan di tetangga habis dinyusup. Ya bu, tiba lo sudah itu itu tu kue. Habis lo dia. Apa lo ke rumah tetangga iko dapat lo sirup marjan. Ya bu. Minum lo. Pai lo ke rumah iko dapat lo lamang tapai. 3 hari sesudah itu angin-angin kepala tu. Itu memperturutkan hawa nafsu ndak sabar nama itu lo. Di sabar ko bukan hanya sebatas kekurangan uang sabar memperturutkan keinginan hawa nafsu yang buruk. Itulah harus dijaga awak dari memperturutkan hawa nafsu. Dah 3. Yang kampe kece Nabi di antara kesempurnaan iman seseorang itu adalah wal war'u
Warak ko ibu meninggalkan perbuatan yang buruk, menjaga diri dari melakukan yang subhat, apalagi yang haram. Itu warak. Wal war'u hasan, wara itu baik, walakin fil ulama ahsan. Wara itu baik, tapi kalau wara dimiliki di ulama itu jauh lebih baik. Wara ko sifat soleh dalam diri awak. Ibu, ada anak sekolah umum. Nah, anak sekolah umum lewat muka rumah awak, kebetulan muka rumah awak ada batang parawih. Parawih ko buahnya sekadang buah durian. Sekadang kepala ombo lah, kadang buah parawih ko. Jadi tergiur kalau setiap orang lewat di muka rumah awak, tergiur orang ko. Dah di kadang no parawih no leh atau limo sangkis ke kan. Nah, ada anak pulang sekolah. Sekolah umum lah tibonya, ko SMP-nya ko. Dah, diambilnya parawih ibu. Dah, ibu caliak saya dulu. Dah, diambilnya ci. Dah, dah lama sudah itu ada anak sekolah yang sekolah agama. Di kepala no bape cio nyo sekolah di kok di pesantren, kok di senawiyah, kok di ala namanya. Dah, ma yang diambil no parawih ibu sudah tu. Dah, ma yang buruk celaan ibu ke orang yang sekolah agama atau sekolah umum. Bu, Tuhan yang ibu. Nah, pasti agak buruk kayak yang sekolah agama. Iya atau tidak bu? Itulah sekolah agama tu mencilok yo, kan? Nah, akan buruk pandangannya tu. Nah, amode tu lo bu, kalau ada ustaz umpamanya yang tidak semayang umpamanya. Nah, dibandingkan orang umum yang tidak solat umpamanya, yo berdosa meninggalkan. Tapi celaan yang terburuk tu yang mana? Ke ustaz yang tidak semayang lah. Nah, tu mode tu lo bu, makanya warak itu kasadu orang harus. Tapi kalau ulama mempunyai sifat warak, menjaga diri dari yang subhat apalah yang haram, itu lebih baik. Lah bu. Nah, yang terakhir, kabar lah bu. Yang kalimo le. Nah, wat taubatu hasanah, taubat itu baik. Walakin fis sabab ahsan. Tapi kalau taubat dilakukan oleh anak muda, itu jauh lebih baik. Ya bu, anak muda taubat bu, itu apresiasinya luar biasa. Bahkan orang sekitar kagum kayaknya. Disalut wah ya anak muda tu ya. Dah rajin ke surau, rajin beribadah. Dah. Tapi kalau ada orang gaib ndak yo taubat-taubat doh. Rambut lama mutia di kepala, kulit lah keripui, kaki lah layu, pinggang lah sakit. Ndak yo sujud kepada Allah doh. Ndak yo bertaubat. Aku ndak tahu cara memasuknya untuk melakukan kebaikan di jalan Allah leh. Melakukan taat leh. Makanya ketika badan sehat ko bu, lai bisa surang datang ke masjid, datang surang ke masjid. Sebab ada masono besok awak akan ditandu ke masjid di orang banyak. Ya bu. Nah, kalau lai bisa surang datang ke masjid, berjalan ke masjid, berjalan surang ke masjid lo. Ada masonya besok tu, biar sembayang, biar solat, ndak solat awak salamu ko. Dah. Biar nak berpuasa salamu ko, tapi awak ditandu orang ke muka. Dak lo di lakang lah tandu orang lo bu. Langsung lo di muka. Ada maksudnya mode itu wiswa tu. Makanya ibu-ibu, anak muda yang taubat itu adalah sangat dicintai oleh Allah. Yang jabu rabbuka minas sabab. Allah saja, Tuhan saja kagum terhadap anak muda. Laisat lahu safwah, yang tak mempaturikan dan buruk-buruk. Besok di hari akhirat, di samping Allah memberikan naungan terhadap 7 pemuda, 7 golongan tadi imam atau pemimpin yang adil, Allah juga akan memberikan naungan kepada anak muda nasya'a fi ibadatillah, yang inyo rajin melakukan ibadah kepada Allah. Makanya ibu-ibu, investasi awak tu bukan piti banyak, rumah kontrakan banyak, sawah ladang banyak. Tapi investasi awak yang pertama kali adalah anak awak. Anak kalau rajinnya mengaji, rajin baca Quran, meninggal awak biswa, awak sanang bu, awak didoakannya tarui. Itu investasi itu bu. Biar seorang anak, biar berdua anak. Tapi 10 anak, 5 balik orang anak. Tapi nak do seorang Allah yo yang mendoakan awak do. Berbuat kebaikan untuk awak dalam kehidupannya do, awak rugi bu. Jadi investasi terbesar tu sebenarnya ada dewak tu. Tu anak.
Ustaz, yo pitih dak do Ustaz. Anak dai banyak tu rezeki tu Bu. Jangan wak pandang rezeki ko pitih sen. Dah, ibu sehat kini ko tu rezeki tu. Ada orang Bu gaji 200 juta sebulan. 200 juta gaji sebulan, tapi kecil dokter apa ndak boleh makan talu asin dolah. Apa ndak boleh makan kacang tojin doh. Apa ndak boleh minum iko doh. Apa ndak boleh makan gula makan gula doh. Apa ndak boleh makan daging doh. Piti 200 juta tadi kan dipangan. Ya Bu. Nah, nah iya orto sabantanya ala sakit pinggang tu sudah tu. Orto rancang untuk jadi ibu-ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, terkadang yang ada dalam diri wako, nah, yang ada dalam diri wako, asilah baik materi, ndak lo sadonyo punya awak. Yo, tak masuk piti, dah, tak masuk harato. Yo man ditumpangkan dia Allah ke awak supaya awak salurkan ke fakir miskin. Dah, kana yatim membantu orang-orang fakir. Mode itu lo dalam hal ibadah. Kalaulah muda, kalaulah tua, ndak yo beribadah kepada Allah, mungkin cara Allah lain untuk membawa awak kembali kepada Allah. Jadi anak muda yang bertaubat kepada Allah itu lebih dicintai oleh Allah. Nah, yang terakhir ibu-ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, wal haya'u hasan. Malu itu adalah baik, walakin fin nisa ahsan. Tapi kalau malu dimiliki oleh perempuan itu jauh lebih baik. Ya Bu. Dah, jauh lebih baik. Pertama dari segi aurat perempuan itu mahal sehingga harus ditutupi sadonya Bu. Kecuali muka dan dua telapak tangan. Bahkan ada yang bercadar bagi ibu enak masalah. Dah. Tapi ada lo kini ko. Dah, maraso emansipasi wanita. Ba mantuk laki-laki mau ditulo bantuinyo. Laki-laki rambutnya pongkeng, hanya pongkeng lo rambut. Laki-laki nak berjilbab, inyo ndak lo berjilbab doh. Padahal itu aurat dalam agama awak. Dah, laki-laki modeko, hanya modetu pula. Padahal sifat malu yang kalau dimiliki oleh perempuan lebih-lebih itu adalah terbaik kata Nabi. Memang malu ku adalah bagian dari iman. Sadu awak disuruh untuk mempunyai sifat malu, dan malu itu malu dalam kebaikan Bu. Malu dalam melakukan nan buruk-buruk. Dah. Tapi kalau malu melakukan kebaikan, Bu, pergi ke surau lah Bu. Malu Bu, yo jemaah yang lain tu nak malu tu Bu. Ya Bu. Apa-apa disuruh datang ke surau, Pak, pergi ke surau Pak. Malu Bu apa yang majak tadi tu kan. Dah, itu nak ditampiknya tu. Dah, tapi ada orang kini kok malu nak baru tampik no. Contohnya, dah. Kadang ada anak SMP Sarawak dongker, surang Sarawak merah, dah bapak pacik-pacik di tengah jalan tu. Ndak malu ya dok, sebab binaan untuk sifat malu tu dari rumah ndak do. Ya ayahnya, ya bundanya ndak majainya untuk supaya mempunyai sifat malu di rumah do. Contohnya Bu, ada orang yang ketika anak bujangnya membawa anak gadis ke rumah. Dah. Kalau cerita Ustaz Duskiman Sa'ad dulu tu samo jo bada kucing gadang jo bada. Jo bada jo lawak. Dah. Anak bujang membawa anak gadis ke rumah. Dah. Ala tiba di rumah aku calon menantu ama. Dah. Yang ama tadi jo apa tadi de nak pergi ke pasar lo. Dah. Tinggallah anak bujang jo anak gadis di rumah. Dah. Itu kanlah samo meninggalkan kucing gadang jo bada. Dah, bada kau dimakan ni kucing gadang. Tidak Bu. Dah. Sehingga yang terjadi sudah tulai aib, malu. Malu karena lah melakukan yang buruk-buruk. Dah. Yang buruk no, awak lah mengandung yang papaja aku lah pailonyo, dah bersuonyo ledo. Dah, akan malu jadi itu. Makanya dalam agama sifat malu tu harus dijaga. Sifat malu itu harus ada dalam diri orang beriman kepada Allah. Kalau malu layado dalam diri, insya-Allah iman layado. Tapi kalau malu nak do layado, dikhawatirkan barangkali iman nak do dalam diri layado. Lah Bu. Itulah ibu-ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Rupanya celek-celek jam dia taruh kalau jando balik sehari. Dah, meko mode patang lo bulan 2 bulan patang ko lampia masuk akan tumbuh tiba di bawah leh. Dah. Kalau ada yang ingin bertanya Bu, boleh Bu. Nah, kalau nak ada yang ingin bertanya, kita tutup kajian kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ke ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah
dari 6 hal ko memang harus ada dalam diri awak. Yang pertama tadi Bu. Kau lah ke pulang lah kau nak lalu jago lah kau. Nah, pertama adil. Yang kedua pemurah, dermawan. Ketiga penyabar, punya sifat sabar. Keempat mempunyai sifat warak. Yang kelima selalu bertaubat kepada Allah. Yang keenam adalah mempunyai sifat malu. Mudah-mudahan 6 hal ku ada dalam diri awak ya Bu ya. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu melanggengkan kebaikan. Ramadan rajin ibadah kepada Allah, di luar bulan Ramadan rajin ibadah. Dalam bulan Ramadan rajin baca Quran, di luar bulan Ramadan pun rajin baca Quran. Bahkan di antara bentuk diterimanya amalan soleh awak di Allah adalah awak selalu berkekalan melakukan kebaikan-kebaikan pasca Ramadan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ibu, perbanyak maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.